subscribe, like, and share. Istri harus minta maaf kepada suami ketika bermasalah walaupun suami yang salah. Ajaran apa ini? Ajaran Walid ini. Di komplek-komplek tetangga renovasi rumah tidak izin ke sesama tetangga. Sedangkan saat renovasi rumah itu mengganggu kenyamanan sesama tetangga. Itu di samping TK kita buat kelas. Tetap 27 kelas 4 lantai, doakan supaya selesai. Karena kalau tak disiapkan itu tak bisa nampung santri, sudah full. Izin dulu kita ke tetangga, kumpulkan semua tetangga, karena ini nanti akan menanamkan tiang pancang. Waktu masuk tiang kalian terganggu keliling, khawatir rumah retak. Catat, tengok rumah. Sebelum tiang panjang ini ditengok dulu rumah, supaya jangan sampai sebelum dipanjang udah retak duluan. Jangan kita perantang tenda. Itulah gunanya silaturahim. Kenal baik. Payah kita kalau sudah sempat bermasalah sama tetangga. Saya membuat kajian ini, musola, masjid, musola, supaya saya tak bermasalah dengan. Saya tak mau bermasalah. Payah kali jumpai Ustaz Somad itu rumahnya berkunci, aja semua di situ. Datang ke sini. Tak ada istilah payah jumpai Ustaz. Terima kasih buat. Kalau ada orang masalah datang jumpai setiap Rabu. Tak bisa kami jumpa Ustaz ramai kali ini. Ngapain? Sudah habis. Apapun bisa datang. Jangan bermasalah dengan tetangga. Sempit hidup kita. Duduk basamo lapang. Duduk surang samping. Sendiri kita. Tangga sebelah lain, tangga lain, tangga muka lain, tangga terus mau menikahkan anak, mana mau macam yang? Untung dia tak kenal dukun santet. Kalau kenal, 4 dukun menyerang. Mati tegak. Dalam dunia kerja pasti nanti bertemu dengan orang iri sama kita. Dunia kerja, dunia ustaz pun ada gitu. Dunia dakwah orang ini dan tidak suka sama kita. Siapa yang menyangka bahwa man yazunnu annahu salima min alsinatin nas bahwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah orang, maka dia gila. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah orang? Adakah orang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad? Apa kata orang tentang Nabi Muhammad? Majnun, maskur, asatirul awwalin, kazzab, penipu, pembohong, pendusta, tukang dongeng, maskur, rajulun maskur, orang kena sihir. Allah pun juga diserang lidah manusia. Wa qalatil yahudu yadullah maghlula wa qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu uzair ibnullah. Padahal kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Baik-baik aja. Kalau kita sikapilah semua cakap orang ini stres kita, depresi kita. Aku udah baik, sebaik ini kok dia masih gitu. Jangan kita pikirkan cakap orang. Yang kita pikirkan hidup ini sudah sesuai tidak menurut Allah dan Rasulullah.
baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah, baik menurut ulama. Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hidup ini sederhana. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Kepala kita ini kecil. Semua cakap orang mau kita masukkan, pecah pembuluh darah. Mati Pak Ustaz, kok mati? Selesai, setengah mati. Jangan pikirkan cakap orang. Kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Kisah seorang ulama yang menampung air WC tetangganya 20 tahun. Siapa namanya? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Statusnya tabi'in. Kampungnya Basrah, Irak. Siapa sahabat Nabi yang jumpa sama dia? Abdullah bin Abbas. Rumah dia di bawah, rumah tetangganya di atas, tak Islam. Waktu dia sakit, tak bisa dia keluar kamar, tetangganya masuk ke kamar. Tengoknya di pojok kamar itu ada ember. Ya Hasan Al-Basri, air apa itu? Aku tak tahu, aku tampung aja. Kalau tak salah itu WC itu di atas. Dan berapa lama kau tampung? 20 tahun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Ada pula orang mau masuk Islam, dah sudah siap-siap yang masuk Islam, tak jadi masuk Islam, gara-gara baru parkir 5 menit dan kena masuk. Orang Islam. Dalam kitab apa nih bisa ditemukan Pak Ustaz? Sa'ah wa sa'ah, oraib wa tarab. Semua ada saatnya, kisah-kisah unik yang disusun oleh Abu Amr Al-Misri. Banyak orang tak bertegur sapa dengan tetangga gara-gara parkir. Baru disebut tadi. Terutama tetangga di ruko. Bagaimana supaya kita bisa sabar menghadapi tetangga yang tidak punya perasaan, selalu menzalimi kita? Ada RT, ada RW, ada kades, ada kadus, kumpul bersama. Eratkan lagi tadi ukhuwah Islamiyah, silaturahim. Negara kita ini secara struktur sudah bagus kan? Dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai kadus, kades, RW, RT, rukun tetangga. Tak ada di negara lain. Secara teori dan mantap. Cuma masalahnya tak sesuai teori dengan kenyataan. Kepolisian dari atas, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapoltabes, Kapolsek, Babin Kamtibmas, tentara, Panglima, Kodam, Korem, Kodim, habis Kodim, Koramil, habis itu Babinsa. Artinya sampai ke level desa secara teori. Jadi kalau mau kumpul di desa, dari tentaranya yang paling bawah, Babinsa, Babin Kamtibmas, RT RW, duduk sama. Yang berkelahi. Acara zikir bersama. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Kata Ustaz yang zikir. Datang panitia, mohon maaf Pak, Kakak Polres datang juga. Apakah benar safar setelah sholat subuh tidak boleh mengambil rukhsah? Kapan kita mau berangkat? Terserah, mau subuh, mau malam. Dalam safar, nama perjalanan safar, nama orangnya musafir. Kita ini kadang kok disebut safar, nggak tahu ya. Musafir aja ya. Musafir itu orangnya, perjalanan itu namanya safar. Yang dilihat dalam safar itu bukan kapan berangkatnya, bukan sama siapa, bukan naik apa.
Tapi yang ditengok adalah berapa kilo. Katanya Pak Ustadz, saya nggak boleh kosor. Kenapa tak boleh kosor? Karena saya sama rombongan bupati. Bukan ditengok mau sama siapa. Mau sama Jibril pun kau. Tidak ditengok sama siapa. Katanya saya nggak bisa kosor Pak Ustadz. Kenapa tak bisa kosor? Karena saya naik mobil. Bukan dengan siapa. Bukan naik apa. Bukan berangkat jam berapa. Yang ditengok adalah berapa kilo. Fikih Islam Sulaiman Rasyid 82. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahab Zuhaili 89. Kalau ada yang bilang 82, itu referensi. Kalau ada yang bilang 89, itu referensi. Apakah benar setelah sholat subuh tidak boleh mengambil rukhsah dalam safar? Besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dilihat berangkat jam berapa, tidak dilihat berangkat sama siapa, tidak dilihat berangkat naik apa, asalkan cukup 82 km atau 89, berlakulah rukhsah sholat jamak atau qasar atau jamak qasar. Jamak saja berangkatnya besok. Zuhur sama asar di jamak 4 jamak saja. Qasar saja. Zuhur dia 2 rakaat, asar dia 2 rakaat. Jamak qasar, zuhur dengan asar, ditariknya asar ke zuhur atau zuhur ke asar, dua-dua namanya jamak. Menurut mazhab Syafi'i pilihan, mau qasar silakan, mau jamak. Menurut mazhab Hanafi wajib mengqasar. Tak boleh lupa. Wajib. Karena itu keringanan dari Allah. Wajib itu. Oh, saya lebih condong ke Hanafi ini Pak Ustaz. Saya selama pergi ini 2 rakaat terus Pak Ustaz. Tapi kalau malam mesti sholat witir wajib. Menurut saya mazhab Syafi'i ini lebih tinggi. Kemarin nikah tak ada walinya. Karena menurut Hanafi perempuan bisa menikahkan dirinya. Terus hari raya kurban kau udah daftar, kan wajib kurban menurut Hanafi. Menurut Syafi'i sudah muakkad. Itu namanya cerdas. Istri harus minta maaf kepada suami ketika bermasalah walaupun suami yang salah. Ajaran apa ini? Ajaran walid ini. Kalau suami bersalah, suami minta maaf. Cuma kita laki-laki ini, laki-laki itu egonya lebih tinggi. Laki-laki itu ingin dihormati. Laki-laki itu ingin dia berkuasa. Laki-laki itu ingin dia superior. Jadi kalau kita berat minta maaf dengan mulut kita, minta maaf pakai WhatsApp. Kalau berat mau bilang, maafkan aku ya. Jangan ibu paksa suami ibu minta maaf dengan mulutnya, karena tidak semua laki-laki siap menjatuhkan harga diri. Laki-laki yang selalu dipaksa, ditekan, sehingga dia kehilangan kelelakiannya, akhirnya nanti dia tidak berselera menengok perempuan, terus jadi bencong. Laki-laki yang punya istri anak orang kaya, PNS, gajinya lebih besar, lebih cantik, akhirnya dia tidak merasa punya kekuatan super power. Itulah akhirnya
banyak laki-laki berselingkuh sama pembantunya. Pas ditanya, orang heran, ini lebih cantik, lebih putih, kenapa berselingkuh sama pembantu? Orang tidak paham psikologis, karena dia maaf cakap, tidak bisa tak meletus pistol tuyul bininya, karena dia udah down. Makanya wahai perempuan-perempuan yang sukses, kalian S1, S2, S3, kalian PNS, gaji kalian banyak, kalian bilang ke suami kalian, aku memang anak orang kaya, aku memang PNS, aku memang cantik, tapi di rumah ini kau adalah ibu. Besarkan hatinya. Ini masalah orang sekarang. Bacalah internet itu. Kenapa? Laki-laki kehilangan superior. Jangan sampai laki-laki kehilangan superior. Mohon kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kami yang wafat 3 hari menjelang Idul Fitri. Bapak Haji Aziz bin Masih, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, ayat ibu kami, wa ajdadina wa jaddatina, ini mama, wa masyayikhina alim ulama, pandai kita semua yang sudah mendahului, untuk mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam Riyadhus Shalihin ini sudah lewat. Wa in khatimul Qur'ana kullahu, kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Nawawi, kalau dikhatamkan sekhatam Quran, kana hasanan, the best. Yang paling bagus adalah dikhatamkan sekhatam. Ibu, bapak, ibu sekhatam, bapak sekhatam. Tak sanggup, beli Quran yang 30 juz bisa dicopot-copot. Bapak sejuz, ibu sejuz, anak sejuz, menantu sejuz, cucu sejuz, keponakan, dan dibuat acara khatam. Hadiahkan pahala juga. Tak juga sanggup, dan itulah Zabur, Taurat, Injil bergabung dalam Quran. 114 surat tergabung isinya dalam Al-Fatihah. Adalah akan dikirimkan Al-Fatihah itu sudah jurus terakhir. Siapapun yang orang tuanya meninggal, teringat, kenapa dulu tak kubelikan baju baru, kenapa dulu tak kubelikan kue, kenapa dulu tak kubawa ke rumah sakit, kenapa, hilangkan kenapa, kalaulah dulu, hilangkan kalau itu dengan membacakan Al-Fatihah. Asal ingat Al-Fatihah, asal ingat Al-Fatihah. 100 kali ingat, 100 kali ingat. Asal ingat, pukul dia langsung dengan Al-Fatihah. Kita tidak bisa menghentikan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan. Ada orang berusaha untuk menghentikan pikiran? Ada. Bagaimana caranya? Pil anjing gila. Apalagi? Sabu-sabu. Apalagi? Lem kambing. Rencana mau mabuk pertama, rupanya udah dicampur solar. Mau mabuk pun susah sekarang. Kita tidak bisa menghentikan, kita hanya bisa mengalihkan. Jadi kalau ada orang bercerita tentang maknya, tentang ayahnya, tentang adiknya, tentang neneknya, langsung Al-Fatihah, mengalihkan. Setiap ingat bacakan Al-Fatihah, bacakan doa Al-Hadid niat, semua niat yang baik-baik semoga disampaikan Allah berkat bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami anak cucu kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu. Wa barakatan fil rizqi, tambahkan berkah rezeki. Wa taubatan qabla al-maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'da al-maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratil maut. Karena jatuh dan nar. Selamatkan kami dari neraka. Wa dari hisab. Maafkan kami ketika semua amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu minkum salat sunat Islam 2 rakaat. Hadis itu nanti sarapan di rumah dibawa oleh Ustaz Baru